Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kaidah pencacahan terkait aturan pengisian tempat ya, atau biasanya lebih dikenal dengan filling slot ya. Nah, sebenarnya aturan pengisian tempat ini merupakan bagian dari materi aturan perkalian ya. Tapi karena ada beberapa perbedaan, maka saya buat ke dalam satu video khusus yang membahas aturan pengisian tempat ya. Oke, langsung saja kita bahas beberapa contoh soal terkait aturan pengisian tempat ya. Soal yang pertama ya. Dari angka 1, 2, 3 dan 4 ya, ada 4 angka yang tersedia, akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka dan tidak boleh berulang ya. Jadi bilangan yang terdiri dari 2 angka dan tidak boleh berulang. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, kalau kita gunakan cara manual ya, atau kita buat satu persatu ya, andaikan ya kita buat satu persatu, maka bilangan yang terbentuk, perhatikan 1 dengan 2, 12, 1 dengan 3, 13, 1 dengan 4, 14 ya. Kemudian 2 dengan 1, kemudian 2 dengan, kalau 2 dengan 2 nggak boleh ya, karena dia, ingat syaratnya tidak boleh berulang, angka yang tidak boleh berulang. Maka 22 atau 22 tidak diperbolehkan. Maka langsung ke 23, 24, kemudian 31, 32, 34, 41, 42 dan 43. Berarti ada 12 bilangan yang terbentuk ya dari angka-angka ini dengan syarat ya tidak boleh berulang. Nah, bagaimana menggunakan filling slot ya, atau pengisian tempat? Perhatikan, nah nanti ke depannya kalian nggak perlu lagi menuliskan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan bilangan yang angka yang disediakan ada 10 angka, maka akan banyak sekali ya angka yang terbentuk. Nah, sekarang ini hanya contoh saja. Jadi ke depannya kalian cukup gunakan kotak-kotak sepertinya ya, sebut saja ini kotak ya. Karena diminta 2 angka ya, berarti kalian buat 2 buah kotak ya. Kita mulai dari depan. Nah, perhatikan. Kotak pertama adalah posisi angka puluhan. Angka-angka yang dapat menempati adalah semua angka yang tersedia ya, yaitu 1, 2, 3 dan 4. Banyak angkanya ada 4 angka, berarti tinggal kalian isi 4 di sini ya. Lanjut. Kotak kedua adalah posisi angka satuan ya. Angka-angka yang dapat menempati ada 3 angka. Nah, perhatikan dari 4 angka yang tersedia, 1 angka sudah digunakan untuk mengisi kotak satu. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau kalian nonton video ini, yang kalian perhatikan poin pentingnya adalah penjelasan saat mengisi kotak-kotak ini ya. Jadi kalau kalian hanya menulis semua yang terdapat di sini, kalian nggak akan paham ya kenapa di sini 4, kenapa di sini 3. Nah, perhatikan. Di video sebelumnya juga sudah dibahas ya terkait aturan perkalian ya. Jadi ketika kita menuliskan semua kemungkinan, maka yang berikutnya ya, ketika kita menuliskan semua kemungkinan, maka kita mengandaikan 1 sudah digunakan ya. Maka kita blacklist 1 ya. Dikurang 1 dari 4 tinggal 3. Nah, seperti itu, maka di sini 3. Nah, logikanya seperti ini ya. Perhatikan, andaikan kalian gunakan angka 1 di depan sini ya, angka 1 ini kan jumlah atau banyak angkanya ya. Andaikan kalian gunakan angka 1 di posisi puluhan, maka yang satuan tinggal 3. Nah, 2, 3 atau 4 kan. Andaikan kalian memilih satu lagi angka ya, yaitu angka 2 misal di posisi puluhan, maka kalian hanya bisa mengisi 3 angka. Ya, terus seperti ini ya, hanya 3. Jadi ketika kalian menuliskan semua kemungkinan di kotak pertama, kotak berikutnya ya, maka dikurang 1. Kenapa? Karena kita mengandaikan 1 angka sudah digunakan. Maka 1 angka tadi kita blacklist, tinggal 3 angka ya. Maka di sini 3. Atau singkatnya, dari semua angka kalian kurangi 1 saja ya. Jadi dari semua angka yang tersedia ada 4 angka, kalian kurang 1, sudah tinggal 3 angka. Selesai. Seperti itu ya. Ingat, penjelasan pentingnya, poin pentingnya, ketika dituliskan semua kemungkinan, maka kita mengandaikan 1 sudah digunakan. Karena digunakan 1, misalkan kita blacklist angka 1, tinggal 3 angka, ya udah
2, 3, dan 4 ada 3 angka ya. Maka di sini 3 angka. 4 dikali 3, 12 bilangan. Benar nggak? Benar, 12 bilangan ya. 3, 6, 9, 12 bilangan. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk ada 12 bilangan. Seperti itu ya. Oke, kita bahas soal berikutnya. Soal yang kedua ya. Dari angka 1, 2, 3, dan 4 masih ya, angkanya sama, akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka dan boleh berulang. Nah, sekarang kasusnya boleh berulang. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Penyelesaiannya sama ya, kita buat manual ya. Manual terlebih dahulu. 11, 12, 13, 14, 11 boleh. Karena soalnya bilang boleh berulang ya. Jadi 1, 1 boleh ya. Kemudian 21, 22, 23, 24 ya, 24 ya. Lanjut 31, 32, 33, 34 ya. 33 juga boleh ya, karena boleh berulang. 41, 42, 43, dan 44 ya. Jadi semua ada 16 bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka yang disediakan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara matematisnya ya? Sama, kita buat 2 buah kotak. Kotak pertama semua angka ya. Ingat ya, kotak pertama semua angka ya. Karena di sini nggak ada angka bersyarat. Apa angka bersyarat kita bahas di video berikutnya ya. Oke. Berarti sini 4. Nah, karena boleh berulang, maka perhatikan kotak 2 adalah posisi angka satuan. Angka-angka yang dapat menempati adalah semua angka, 4 angka ya. Jadi kalau soal bilang boleh berulang, kalian nggak perlu mengurang. Ya udah, tulis 4 saja. Jadi kalau dibilang boleh berulang, tidak perlu dikurangi ya. Ingat ya, boleh berulang, tak perlu dikurangi. Kenapa? Logikanya seperti ini. Perhatikan. Misal kalian mengandaikan angka 1 ya di depan sebagai puluhan, maka posisi satuan tetap sama, tidak ada yang tidak boleh. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sama kan? Nah, misalkan angka 2 menempati posisi puluhan, berarti angka satuannya semua angka. Iya kan? 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada angka yang di blacklist atau dihilangkan. Maka ingat, sekali lagi, kalau boleh berulang, ya, kalian tak perlu mengurangi ya setiap pengisian kotak. Ya udah, tulis saja semuanya ya, kecuali ada angka bersyarat ya. Nanti kedepannya kita bahas angka bersyarat ya. Maka ini 4 dikali 4, 16 bilangan, benar kan? Ya, jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka ini. Ada 16 bilangan. Apa saja ini bilangannya ya. Kalau ditanya, baru tulis bilangan-bilangannya. Tapi kalau ditanya seperti ini, berapa banyak? Berarti 16 bilangan ya. Jadi ini nggak perlu kalian tulis sebenarnya. Ini hanya memudahkan kalian untuk memahami materi filling slot ya, atau pengisian tempat. Contoh soal berikutnya. Dari angka-angkanya masih sama, 1, 2, 3, 4 ya. Akan dibentuk bilangan puluhan genap. Nah, sekarang dia bersyarat. Nah, ini contoh kasus yang ada syaratnya. Bilangan puluhan tapi harus genap dan tidak boleh berulang ya. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Oke, sama. Kita buat manual. 12, kemudian 14, kemudian 24, 22 nggak boleh. Kenapa 22 nggak boleh? Ya, karena berulang ya. 22 berulang. Kemudian 32, 34, dan 42. 44 nggak boleh karena berulang. Berarti nanti ke depannya jawabannya harus ada 6 bilangan, harus benar ya. Nah, ini penjelasannya. Jika yang ditanya adalah bilangan ganjil atau genap, maka isi dulu kotak satuan ya. Jadi kalau ganjil atau genap di soal, maka isi dulu kotak yang sebagai satuannya. Kenapa? Ingat, kapan suatu bilangan dikatakan ganjil atau genap ya? Bilangan dikatakan ganjil atau genap ketika angka terakhirnya, angka terakhir yaitu posisi satuannya itu ganjil atau genap. Contoh misalnya kita menuliskan angka genap 1112 ya. Misalnya 1112 ya. Berarti kan 1112. Nah, berapapun angka di sebelumnya ya, kita nggak peduli, yang penting angka satuannya genap ya udah. Berarti kalau angka satuan genap, dia pasti genap. Nah, berarti kita isi dulu kotak yang sebagai satuan. Perhatikan, jika syarat ganjil atau genap sudah dipenuhi kotak satuan, isilah kotak yang seperti biasanya ya. Berarti dimulai dari depan ya. Ingat, kita penuhi dulu syaratnya. Penuhi syaratnya berarti isi dulu yang belakang. Nah, ini bedanya kalau genap atau ganjil ya. Di sini genap ya. Ini bedanya kalau genap ya. Jadi penuhi dulu syaratnya yang sebagai
satuan, yaitu angka genapnya, kemudian dimulai lagi dari depannya, seperti itu ya. Berarti di sini perhatikan, kotak 2 adalah posisi angka satuan ya. Angka-angka yang dapat menempati adalah semua angka genap. Nah, dari semua angka ini, angka genapnya 2, kemudian 4. Berarti 2 angka. Ya sudah, ya kita isi 2 angka. Terakhir ya, karena di sini hanya puluhan, berarti 2 angka ya. Puluhan genap berarti kotak pertama adalah posisi angka puluhan. Angka yang dapat menempati 3 angka. Kenapa 3 enggak 4 ya? Perhatikan, dari 4 angka yang tersedia, 1 angka sudah digunakan untuk mengisi kotak kedua ya. Sekali lagi, kita mengandaikan 1 terpilih ya. Ketika kita mengisi, kita mengandaikan 1 terpilih ya. Maka dari semua angka ini, ketika kita mengandaikan 1 terpilih ya, di sini dari semua angka ini kita kurangi 1 ya. Berarti tinggal 3 angka ya. Berarti 3 dikali 2 6 bilangan. Benar nggak 6 bilangan? Benar ya. Jadi ini contoh simpelnya tentang aturan pengisian tempat. Untuk soal-soal yang sedikit rumit akan kita bahas di video berikutnya ya. Sama terkait aturan pengisian tempat ya. Jadi silakan dipahami baik-baik ya, karena materi ini biasanya keluar di soal-soal SBMPTN ya. Jadi kalau soal-soal ujian jarang sekali keluar materi ini. Keluarnya kapan? Ketika kalian mengisi nanti ya, mudah-mudahan kalian nggak mengisi ya. Mengisi soal-soal SBMPTN ya, atau UTBK ya. Secara umum biasanya kalau soal kaidah pencacahan yang keluar soal seperti ini ya, tapi dia sedikit lebih rumit. Nah, untuk kedepannya kita bahas sebuah video singkat juga sama, membahas aturan pengisian tempat, tapi soalnya sedikit lebih rumit ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian ulang-ulangi saja video ini. Ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.